Teman-teman selamat datang di Deep Story di episode terbaru. Hari ini kita ngerekam videonya di hari ulang tahunnya Bapak Jordan Indonesia, Bapak Priasto. Dan kebetulan makanya di hari ulang tahunnya khusus saya ngasih hadiah ulang tahun dia dengan ngebawain sebuah Deep Story brand kesukaan beliau, yaitu Off-White. Pasti tahu lah tentang Off-White, dan kalau udah tahu tentang Off-White pasti tahu dengan sosok seorang Virgil Abloh. Virgil Abloh yang mungkin dikenal sekarang tuh apa ya, dia kreatif directornya mungkin banyak brand-brand yang influential di 5 tahun terakhir. Mungkin di yang sekarang nih dia lebih dikenal sebagai the man behind the Louis Vuitton. Tapi kita nggak mau ngebahas dulu ke situ, kita akan belajar dari seorang Virgil Abloh yang sangat gue cintai. Kita harus bisa belajar dari apa yang dia buat, gimana cara dia bisa sampai di level seperti ini. Dan gue akan mulai dari Off-White. Off-White tuh yang kita tahu tuh barang-barang Nora, itu yang pertama. Logonya gede, selalu ada tulisan Off-White yang gede, atau ada garis-garis seperti zebra cross. Terus ada juga kayak ada tulisan di belakang tuh, nama gitu. Nama tuh kayak seakan-akan apa ya, waktu pertama kali gue lihat ya, kayak lu lagi mau ngebuat jersey sepak bola di kemeja, di baju-baju yang bisa lu pakai jalan, yang benar-benar ngeganggu mata lu tapi menjadi pusat perhatian orang-orang. Itu yang pertama kali gue pikirkan tentang Off-White. Tapi sebelum dia ngebuat Off-White ini, mungkin teman-teman nggak tahu kalau dia sebelumnya tuh udah pernah ngebuat brand yang cukup mirip, yang namanya Pyrex. Nah, nih Pyrex yang ini, Pyrex itu adalah project pertama clothingan yang dibuat oleh seorang Virgil. Dia bikin dari apa? Simple. Katanya menurut sebuah interview, Virgil Abloh tuh benar-benar terinspirasi dari seorang Michael Jordan. Itu jadi superhero pertamanya. Makanya dia demen banget menggunakan nomor 23, nomornya Michael Jordan. Udah itu tulisan Pyrex. Jadi kalau kita lihat nih yang di sini nih, ada tulisan kan tuh Pyrex yang gede, belakangnya nomor 23. Nah, tapi di luar itu, Pyrex itu dibuat dari apa sih? Pyrex itu adalah seni disconstruct sebuah barang. Jadi Pyrex sendiri tuh dibuat dari, nih, celananya tuh celana champion, celana pendek champion. Terus kemeja polo flanel, yang akhirnya disablon sama dia dengan si logo-logo gede Pyrex itu. Dan lu bayangin ya, dengan mendiskonstruk barang yang udah ada, dia bisa ngejual ini 100 sampai 200 dolar, 300 dolar. Kenapa? Karena Pyrex sendiri itu digunakan oleh banyak selebriti, digunakan oleh banyak public figure. But pertanyaannya adalah, gimana cara dia akhirnya bisa kenal sama public figure? Gimana cara dia bisa punya koneksi dengan artis-artis? So, kita breakdown sedikit lagi. Gimana sih caranya si Virgil Abloh bisa punya koneksi? Gimana sih cara seorang Virgil Abloh bisa berteman sama artis-artis? Mungkin kalau teman-teman tahu tentang Donda, pasti teman-teman tahu album terakhir dari Kanye West, Donda. Katanya sih dengar-dengar itu Donda itu adalah dari nama sang ibu, Donda West. Nah, Donda itu sebenarnya adalah sebuah creative agency yang dibuat oleh Virgil Abloh dan Kanye West. Virgil Abloh adalah bisa dibilang salah seorang sosok pertama yang bergerak di creative agency itu. Nah, udah ya, cukup ya. Ini yang pertama nih. Jadi itulah dia. Jadi dia masuk creative agency-nya Donda buatan Kanye West. Makanya dia bisa kenal sama Kanye. Nah, yang kedua, dia adalah Virgil sendiri adalah co-founder dari RSVP Gallery. RSVP Gallery itu apa? Kalau teman-teman yang nggak tahu, RSVP ini logonya kayak gini. RSVP adalah sebuah art gallery yang mengkurasi barang-barang modern art ya, contemporary modern art. Mungkin Virgil bisa dibilang salah satu sosok yang cukup pintar memadukan streetwear, toys, designer toys, fashion menjadi sebuah art yang baru di era yang baru ini loh. Oke, yang ketiga, teman-teman pernah tahu Bean Trail? Ini logonya kayak gini deh, kalau yang familiar mungkin bisa ngeliat logonya.
Bintril adalah sebuah kolektif DJ art performing dan Virgil adalah salah satu DJ di sono. Jadi bisa dibilang Virgil tuh bukan cuma sekedar ngedesain baju terus tiba-tiba bisa kenal begitu aja loh dengan mudah dengan para selebriti. Basically dia adalah seorang desainer, seorang DJ, seorang yang aktif di creative agency. Bisa dibilang ya, perjalanan si Virgil ini cukup hasil ya. Ngomong-ngomong tentang Bintril, mungkin teman-teman taunya dari produknya Bintril kali ya. Dulu sering collab, ada satu brand namanya HBA aka The Hood by Air. Jadi kalau nih kita mulai ngomongin sekarang kemiripannya, ada Pyrex, ada Hood by Air, ada Off-White. Mirip semua kan? Kenapa mirip? Ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Seiring berjalannya waktu, si Virgil tuh kayak ngerasa kayak, wah, gue nggak bisa nih, construction mulu nih. Pyrex, kayaknya udah saatnya gue tinggalin. Dia bikinlah sesuatu yang baru yang bernama Off-White, di mana dia mendevelop sendiri materialnya, dia mendevelop barang-barangnya dengan vibe yang masih sama, tapi dengan merek yang lebih fresh, yang bernama Off-White. Seiring berjalan waktu, dia mulai ngarahin si Off-White ini tuh pengennya tuh ada di level dimana barang-barang kayak Raf Simons, Yohji Yamamoto ngedevelop barang. Jadi apa ya? Jadi ada sentuhan desainer things gitu lah. Ya kalian tau lah kalau desainer things tuh ada sentuhan sedikit yang selalu kayak cukup aneh, cukup kita bilang apa? Cukup futuristik mungkin, satu hal yang beda. Dan itu ternyata cukup digemari sama orang-orang di seluruh dunia. Off-White tiba-tiba booming. Tiba-tiba semua orang pengen pakai Off-White. Karena apa? Karena Off-White harganya nggak murah. Memberikan sentuhan street pada sebuah designer things dengan harga yang tidak murah, itu anggapannya tuh kayak apa ya? Kayak ngebawa street fashion menuju kelasnya tersendiri. Jadi gue bisa bilang gini, pertama kali ngegunain Off-White itu untuk nunjukin dia dari jalanan, tapi waktu dia udah mapan. Sama kayak rapper pakai bling-bling, atau sama kayak rapper pakai Rolex kali ya, pakai jam-jam kayak Rolex, EP kayak RM, kurang lebih seperti itu. Kita tahu kalau Off-White itu dibuat, akhirnya kekuatan paling utama yang dia punya adalah brandingnya. Gimana cara dia bisa menempatkan brandingnya di tempat yang tepat, di kelas yang tepat, sampai akhirnya di tahun 2015 dia dapat penghargaan The Young Designer, salah satu best young designer dari LVMH. Kita balik lagi nih, kita belajar dari perjalanannya si Virgil satu persatu ya. Jadi kita bikin kayak gini, kita bikin kayak piramida deh. Piramida pertama ini, pertama kali si Virgil belajar, dia masuk ke Donda. Dia belajar apa? Dia ngevalidasiin bahwa dia jadi seorang influencer fashion. Di level yang kedua, dia ada belajar di RSVP. Dia menemukan RSVP Gallery, di mana dia memiliki apa ya? Validasi terhadap art, terhadap kontemporer modern art. Jadi seakan-akan, wah, si Virgil ngerti nih tentang seni. Yang ketiga adalah step berikutnya dia ngebuat Pyrex, di mana dia mencoba kayak dengan gue punya kumpulan yang keren-keren nih dengan Kanye dan lain-lain. Gue juga ngerasa gue ngerti musik, ngerti art. Akhirnya gue bikin Pyrex dengan harga yang gak murah untuk membuat circumstances dia sendiri. Berikutnya lagi dia bikin namanya Off-White, di mana dia memvalidasi kalau dia bisa bikin brand yang baru, yang kompeten, dan memiliki sentuhan desainer, menaikkan derajat dari jalanan, dari street. Dan di tahun 2017 tuh kita bilang tuh kayak pecah-pecahnya tuh ya. Kita bilang tadi di piramida tadi, Off-White yang di tengah-tengah tuh lagi pecah-pecahnya karena di tahun 2017 dia ngedapetin The 10 collaboration dengan Nike dan Air Jordan. Ini ngebuat validasi yang cukup kuat, memberikan nama untuk seorang Virgil Abloh ke seluruh dunia. Membuat nama seorang Virgil menjadi dikenal
Dan luar biasanya di tahun 2018 dia dipilih untuk menjadi creative director untuk LV. Dimana kalau teman-teman lihat ada garis lurus di sini yang selalu ada adalah tentang kecintaan seorang Virgil Abloh dengan Michael Jordan. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Lihat aja sepatu yang dibikin sama Virgil di LV. Mirip kayak apa? Gua mau kasih tahu kalau gua sampai detik ini gua ngerasa Virgil menghancurkan culture jalanan, culture sneakers sepenuhnya. Tapi gua nggak bisa sepenuhnya benci sama seorang Virgil karena menurut gue banyak hal yang kita bisa pelajari dari seorang Virgil Abloh. Jadi gue akan breakdown sedikit apa sih yang gue pelajari dari seorang Virgil Abloh. Yang pertama, no one can beat a man with a mission and Virgil have a f***ing mission. Dia orang yang punya misi, men. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang Virgil Abloh gimana cara ngebangun sebuah koneksi. Itu gila, men. Dan dia beruntung sih punya teman Kanye. Nomor ketiga, Virgil berani belajar dari satu hal yang paling sederhana. Apa yang gue bilang, dia berani belajar dan mengambil langkah dari hal sederhana. Dimana waktu pertama kali dia ngebuat sesuatu, dia memulai dengan mendeskonstruk sebuah barang. Jadi dia cuma memodifikasi, menambahkan sedikit. Yang keempat, gimana cara pansos, cari pamor, dan memberikan energinya pada sebuah produk. And itu yang bisa gue pelajari dari Virgil. Gue mau bilang untuk video terakhirnya, thank you for ruining this culture. And gue Isir James dari Deep Sayadi. Stop flexing and start investing.